Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cerita ini berlatar belakang pengalaman pribadi dari penulis @rojan Srow. Beliau menuliskan pengalaman pribadi yang terjadi beberapa tahun lalu saat penulis masih kuliah di salah satu universitas di Sumatera Utara. Kejadian ini sudah cukup lama, namun cukup membekas di ingatan baik penulis dan teman-teman. Ini dia selengkapnya. Saat itu, saya adalah mahasiswa. Terbilang biasa saja, tidak terlalu berprestasi, namun juga tidak memprihatinkan. Sebut saja nama saya Aldi. Selayaknya anak muda, Aldi punya teman-teman segeng yang tiap hari bersamanya. Kumpulan beberapa remaja tanggung yang masih berapi-api. Malam itu Aldi bersama teman-temannya, sebut saja Bobby, Rio, dan Edo, sedang duduk di sebuah kafe. Hari itu hari Jumat malam Sabtu. Mengingat besok Sabtu dan mereka libur, mereka santai sambil menyeruput secangkir kopi di gelas masing-masing, walaupun malam semakin larut. Empat pemuda ini asyik bertukar canda tawa. Weekend memang surga bagi para mahasiswa. Sampai satu celetukan dari Bobby memecah gelak tawa mereka. "Kalian gak bosen duduk-duduk seperti ini terus? Ngapain yuk gitu?" ujar Bobby sembari menggaruk kepalanya. Iya juga ya. Dari tadi kita duduk ambeien nih lama-lama." Sanda Rio menyahut. Ngapain ya? Main biliar yuk," sambung Aldi memberi ide. "Ah, kau biliar terus kerjaanmu, yang lain kek," jawab Bobby memprotes. Mereka terdiam, sibuk mencari ide baru digagaskan. Tiba-tiba, Edo yang sedari diam bersuara, "Nonton Midnight aja gimana? Ada film horor baru keluar tuh, katanya bagus." "Ah, kau ngapain hantu ditonton? Buang-buang waktu saja kau," protes Rio. Tunggu, hantu? Menarik juga tuh," Bobby menyambung percakapan. Mereka bertiga bengong memandangi Rio. "Daripada kita nontonin hantu, gimana kalau kita datengin aja?" ujar Bobby antusias. Mereka kembali diam dan bingung. "Datengin gimana, Bob?" tanya Aldi masih berusaha mencerna pernyataan Bobby. "Iya, semacam uji nyali gitu. Belum pernah kan? Hitung-hitung tes mental lah," Bobby menambahkan. "Ah, kau gila, Bob. Kayak gak ada kerjaan aja," ujar Rio yang sejatinya emang penakut. "Loh, emang kita gak ada kerjaan kan? Daripada bosen, gimana?" Bobby tetap kekeh pada idenya. "Emang mau uji nyali di mana? Aku sih gak masalah besok libur juga ini," Edo menanggapi. Bobby diam. Dia berpikir keras. Gimana kalau di kampus aja?" kata Bobby setelah beberapa saat. "Ah, kalian ini apa sih? Udah cari di lain aja, ya kan Di?" ujar Rio sambil menatap Aldi. "Aku sih terserah ngikut aja ah," jawab Aldi singkat. Setelah berusaha membujuk Rio untuk ikut, maka kesepakatan pun mereka dapat. Mereka pun membayar kopi mereka dan bergegas meninggalkan kafe tersebut. Rencananya, mereka akan ke rumah Bobby dulu untuk nitip kendaraan. Setelah itu, mereka akan naik mobil Bobby untuk pergi menjalankan rencana mereka. Rio, Aldi, dan Edo pun memarkirkan mobil mereka di pekarangan rumah Bobby yang memang cukup luas. "Dah yuk cepet, udah jam 1 nih," kata Bobby menyuruh mereka masuk mobilnya. Namun Rio nampak gelisah, seperti ada yang disembunyikannya. "Woi Rio, kau diam aja sih, takut ya kau," kata Aldi dalam perjalanan. "Bob, tadi di rumahmu kok aku nyium bunga kantil sih?" tanya Rio pada Bobby. Bunga kantil adalah bunga yang biasa terdapat di kuburan, yang memang mengeluarkan wangi yang khas. "Ah, hidungmu aja yang gak bener. Mungkin dari kebun tetangga sebelah kali," jawab Bobby cuek. "Tahu nih, jangan nakutin lah cuy," ujar Edo pada Rio. "Mati aja lah kalian, emang bener aku nyium kok tadi," jawab Rio kesal. Tanpa terasa mereka pun sudah memasuki area kampus. Kampus mereka sendiri cukup luas, dengan pepohonan rindang di sepanjang jalan. Cukup seram apabila didatangi malam hari. "Kemana dulu nih?" tanya Bobby.
Dari paling belakang aja lah dulu, jawab Aldi. Oke, meluncur bos. Bobby pun memacu mobilnya dengan antusias. Sampailah mereka di Fakultas Pertanian. Fakultas ini memang berada di area paling belakang di universitas ini. Ternyata, mereka mendapati masih ada satpam yang berjaga di pos depan fakultas itu. Nah kan, udah yuk balik aja. Tiap fakultas pasti ada satpamnya, ujar Rio berusaha meyakinkan teman-temannya. Mereka pun mengurungkan niatnya masuk ke fakultas itu karena takut dikira maling. Ke kantin Abah aja yuk, serem juga tuh, pasti malam gini. Gak ada yang jaga juga, ujar Edo tiba-tiba memberi ide. Ide bagus dok, mantap, sambung Bobby semangat. Ngotot banget sih kalian ini ujar Rio masih protes. Udahlah yuk, udah nanggung ini, masa gak jadi, kata Aldi. Rio pun terdiam. Bobby pun menjalankan mobilnya menuju kantin Abah. Kantin Abah sendiri terletak di tengah-tengah universitas tersebut. Letaknya di samping hutan kecil dan lapangan basket di sebelahnya. Mereka sering makan siang di sini, di sela-sela jam istirahat kuliah. Bobby menarik handbrake mobilnya, menandakan mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tak ada siapapun di sana, hanya mereka berempat saja. Tempat tersebut gelap gulita, hanya sebuah lampu remang-remang menerangi area luar kantin. Yuk turun, ujar Bobby sambil membuka pintu mobilnya. Mereka berempat pun turun. Sepi sekali, sampai-sampai suara jangkrik terdengar jelas bersahutan di sana-sini. Mereka kemudian duduk di tumpukan bata yang ada di samping pintu kantin. Dok, bagi rokok dong, pinta Bobby memecahkan keheningan. Mereka berempat pun serempak menyalakan rokok masing-masing. Kepulan asap rokok mereka terlihat kontras dengan kegelapan di sekeliling. Terus ngapain nih? Kata Aldi. Dah duduk aja diem, nunggu hantunya datang, jawab Aldo sedikit bercanda. Push, nanti datang beneran kapok kau Bob, ujar Rio sambil menghisap rokoknya. Baguslah, emang itu tujuannya kok. Sekali-kali aku pengen lihat hantu, ujar Bobby. Bobby memang cukup pemberani, bahkan bisa dibilang dia agak tidak percaya dengan hal berbau gaib dan tahayul. Mereka berempat pun diam dalam keheningan, sesekali memainkan handphone untuk mengusir kantuk yang mulai datang. Setelah beberapa lama Bobby mulai bosan. Mana nih hantunya? Ujar Bobby kesal. Di sini nggak ada mungkin, jawab Edo singkat. Bobby diam sesaat, kemudian memperhatikan sekitar. Benar ya, aku ke mobil dulu, ujar Bobby setelahnya. Mereka diam melihat Bobby melenggang menuju mobil. Sekembalinya Bobby, sebuah kamera sudah berada di genggamannya. Ngapain kau Bob? Mau foto shoot ya? Ujar Aldi meledek. Kesitu yuk, mana tahu dapat foto penampakan, ujar Bobby sambil menunjuk hutan kecil di samping lapangan basket. Wah, gawat kau nih Bob. Enggak kalian aja, ujar Rio tak setuju. Ya udah, kau mau tinggal sendiri di sini, ujar Bobby yakin Aldi dan Eldo akan ikut bersamanya. Rio terdiam tak bisa membalas. Akhirnya mereka pun berjalan ke arah hutan. Nampak beberapa pohon-pohon besar nan rindang berdiri tegak di sekeliling mereka. Bobby pun dengan sigap mengarahkan kamera ke sekeliling. Dari mulai pohon yang kecil sampai yang paling besar, tak luput dari jepretannya. Setelah puas memotret, ia bersandar di salah satu pohon dan mulai mengecek-ngecek foto-foto yang ia ambil tadi. Rio, Aldi, dan Edo sontak ikut penasaran. Begitu banyak hasil jepretan Bobby, mereka mati satu-satu. Tapi tidak ada satupun yang aneh. Apa ya? Gak ada apa-apa nih, ujar Bobby kesal. Ya udah gini aja, kita bagi dua. Aku sama Rio di sini dan Aldi, Edo di ujung sana, perintah Bobby tiba-tiba. Ah, ngapain Bob? Tanya Aldi tak mengerti. Ya mungkin karena kita rame, jadi hantunya gak mau muncul, ujar Bobby sok tahu. Aldi dan Edo pun setuju. Mereka beranjak menuju pohon di ujung kanan mereka. Bobby pun hanya tinggal berdua bersama Rio. Setelah membakar rokok, mereka duduk bersila di bawah pohon di belakang mereka. Bob, udah jam 3 nih, pulang yuk, ujar Rio. Bentar lagi ah, udah diem, nanti hantunya gak datang loh, jawab Bobby. Mereka pun diam. Hening sekali. Setengah jam berlalu, tak terjadi apapun. Aldi dan Edo yang mulai bosan mendatangi kedua temannya tersebut. Dah pulang yuk, aku udah ngantuk nih, jawab Aldi.
Apa ya nih? Kami nggak ngeliat apa-apa. Kalian gimana? Tanya Bobby kesel. Gak ada tuh, biasa aja, jawab Edo. Bobby yang kesal menginjak rokoknya dan tiba-tiba ia berteriak lantang. Woi, kuntilanak, jangan dulu. Pocong, mana kalian sini? Nampakkan wujud kalian. Teriakan Bobby keras sekali tuh. Sontak ketiga temannya terperanjat kaget dengan teriakan Bobby. Woi Bob, gila kau ya, ngapain pakai teriak segala? Ujar Rio marah. Abis aku kesal, sia-sia kita kemari, jawab Bobby ketus. Aldi dan Edo hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah temannya itu. Tiba-tiba, brak! Dahan pohon yang cukup besar jatuh tepat di belakang mereka. Rio yang kaget spontan berlari ketakutan. Aldi dan Edo yang tak kalah terkejut kemudian ikut berlari tunggang langgang, meninggalkan Bobby sendirian. Mereka kaget setengah mati. Nafas mereka terengah. Begitunya sampai di depan mobil Bobby. Woi, kalian kok lari sih? Cuma dahan pohon jatuh gitu, ujar Bobby sembari berjalan santai ke arah ketiga temannya itu. Gila kau ya Bob, kau senantangin, dibalaskan sama setan, ujar Edo masih ngos-ngosan. Setan dari mana, cuma dahan pohon gitu? Kalau pocong tadi yang jatuh baru aku takut, jawab Bobby sembari tertawa kecil. Sinting kau Bob, ujar Rio sembari menggelengkan kepala. Udah yuk pulang. Untung gak kena kita tadi itu dahan pohonnya, jawab Aldi melerai mereka. Mereka pun masuk ke mobil dan bergerak pulang. Sesampainya di rumah Bobby, mereka duduk di teras sembari menenggak minuman ringan yang diambil Bobby dari lemari pendingin. Ya udah, aku pulang ya, udah hampir subuh, kata Aldi setelah meminum habis kaleng Fanta. Aku juga deh, sambung Rio dan Edo berbarengan. Bobby pun beranjak membukakan pagar dan mereka pun bubar bergegas pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Rio membuka kaca mobil dan berkata pada Bobby, awas, kau diikuti setan Bob. Ikut tidur pula, nanti dia di kamarmu, ujar Rio mengingatkan. Kalau setannya cewek cantik gak apa-apa deh, jawab Bobby bercanda. Emang sinting kau ya? Ya udah aku pulang dulu, sampai ketemu besok, ujar Rio. Oke, hati-hati bro, jawab Bobby sambil mengangkat tangan. Rio pun pulang diikuti Aldi dan Edo. Bobby yang sudah ngantuk lantas pergi ke kamar dan bersiap tidur. Tak ada yang aneh setelah itu. Ia tidur seperti biasa. Tanpa Bobby ketahui, inilah malam terakhir dia bisa tidur nyenyak. Esoknya Bobby bangun, lapar melanda perutnya yang keroncongan. Ia pun turun ke bawah dari kamarnya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Baru bangun tuan muda, kata Bu Ratna. Ia ibunda Bobby. Duh, mama mau kemana? Tanya Bobby melihat ibunya yang sudah berpakaian rapi serba hitam. Iya, mama mau melayat ke rumah Mbok Tini. Beliau meninggal tadi malam Bob, kata Bu Ratna lirih. Innalillahi, yang bener mah? Tanya Bobby dengan raut muka sedih. Mbok Tini adalah pembantu mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun di rumah itu. Sudah beberapa bulan ini beliau sakit keras. Iya, kamu doain si Mbok ya. Beliau banyak sekali jasanya sama kita, ujar Bu Ratna sembari membuka pintu. Iya mah, jawab Bobby lesu. Kamu kalau mau keluar jangan lupa kunci pintu ya. Mama kayaknya pulang malam karena ada urusan sama papa, kata Bu Ratna dari kaca mobil. Bobby mengangguk pelan. Lantas Bobby pun kembali menghabiskan waktunya di kamar hingga malam tiba. Bobby sudah berdiri di depan kaca sambil merapikan rambutnya. Ia ada janji dengan teman-temannya untuk berkumpul di kafe langganan mereka malam ini. Setelah mengantongi kunci mobil, ia bergegas menuruni anak tangga. Mau pergi mas? Kata seseorang dari arah dapur. Iya Mbok, titip rumah ya, jawab Bobby cepat sambil membuka pintu bergegas keluar. Sesampainya di mobil, Bobby terdiam. Dia terdiam lama sekali. Tangannya yang memegang kemudi setir mobil berkeringat. Itu tadi Mbok Tini. Batinnya dalam hati, Mbok Tini kan sudah meninggal. Tadi kan mama pergi melayat beliau. Ia semakin tak habis pikir. Sontak ia berlari kembali ke rumah dan menuju dapur. Tidak ada siapapun. Kosong. Bobby kembali ke mobil dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Mungkin perasaanku aja karena buru-buru tadi, ia berkata dalam hati.
Ia pun memacu mobilnya meninggalkan kediamannya itu. Bobby sudah berkumpul dengan teman-temannya di kafe langganan mereka, terduduk di samping Edo. Ia melamun. Ia masih heran bagaimana ia tanpa sadar berbicara dengan Mbok Tini tadi di rumah. "Woi Bob, dia ngelamun jorok kau ya," kata Rio. "Sembarangan kau," Bobby tersentak. Bob, mana kameramu? Sini. Aku mau mindahin foto kita di mall kemarin ke laptop. Aku mau update di pad, kata Aldi tiba-tiba. "Dasar narsis," kata Bobby seraya mengeluarkan kamera dari tasnya. Aldi mengutak-ngatik kamera tersebut, hendak mencari foto yang dimaksud. Sedetik kemudian, Aldi terdiam. Matanya terbelalak tak percaya apa yang dilihatnya. Dia menekan tombol zoom bolak-balik untuk meyakinkan apa yang dilihatnya tidak salah. "Guys, coba kalian lihat ini," kata Aldi gemetar. Teman-temannya yang bingung mengarahkan pandangan mereka ke kamera yang dipegang Aldi. Betapa terkejutnya mereka melihat foto-foto di hutan dekat kantin Abah sewaktu mereka uji nyali kemarin malam. Sesosok makhluk tinggi besar, hampir 2 meter tertangkap kamera di semua foto yang diambil. Sosok hitam dari ujung kepala sampai kaki dengan mata merah menyala. Anehnya, tidak ada penampakan lain yang tertangkap di foto-foto tersebut. Hanya satu sosok makhluk itu yang ada di setiap foto. Padahal jelas, Bobby dan teman-temannya sudah mengecek, tidak ada yang ganjil dari foto itu semalam. "Astagfirullah," kata Rio menelan ludah. "Kok bisa sih? Padahal kita lihat kemarin gak ada kan?" tanya Bobby bingung. "Perasaanku gak enak, Bob," kata Aldi. Udah hapus aja, mungkin emang kita gak perhatiin tadi malam," kata Edo sembari menenggak segelas air. Aldi pun menghapus foto-foto tersebut. Mereka semua terdiam, masih tidak percaya. "Bob, kau aman-aman aja kan di rumah?" tanya Aldi yang sudah mulai takut. "Aman kok, udahlah cuma foto aja gitu," kata Bobby berusaha positive thinking. Tiba-tiba handphone Bobby bergetar. Diangkatnya handphone tersebut yang ternyata ibunya menelpon. "Guys, aku pulang duluan ya. Mama aku nitip martabak nih, disuruh beliin," kata Bobby sesaat setelah menutup telepon. "Oke Bob, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kabarin kita," kata Rio. Kalian ini parnoan. Bye." Bobby meninggalkan mereka dengan sejuta pertanyaan. Sepanjang jalan dia berpikir keras. Dari mulai sosok Mbok Tini ditambah sosok mengerikan di kameranya. Ada apa ini sebenarnya? Batinnya dalam hati. "Perasaanku gak enak deh," kata Rio yang masih bersama Aldi dan Edo di kafe. Udahlah, semoga gak kenapa-kenapa. Si Bobby juga gak takut kok," sambung Aldi menenangkan. "Semoga aja deh ya," kata Rio singkat. Esoknya hari Minggu berlalu seperti biasa. Hari Senin yang super sibuk sudah menanti mereka. Dan tibalah hari Senin yang tak dinanti. Jadwal kuliah yang padat sudah di depan mata. "Mana nih si Bobby? Kok belum kelihatan, setengah jam lagi kita ada kelas kan?" kata Edo sambil menyeruput segelas kopi hitam. Pagi itu mereka duduk di kantin, sembarinya menunggu kelas dimulai. "Nah itu dia," kata Aldi seraya menunjuk Bobby yang terlihat datang dari arah parkiran. "Kenapa kau Bob? Lesu amat," kata Rio sesaat setelah Bobby ikut duduk. Raut muka Bobby yang lelah dan kantung matanya yang hitam tergambar jelas. "Kurang tidur aku semalam," jawab Bobby. "Itulah kau main game terus kan? Udah tahu kuliah malah begadang kau," timbal Edo. Bobby hanya diam tak bereaksi. Teman-temannya tidak tahu apa yang sebenarnya membuat Bobby tidak bisa tidur semalaman. Seharian Bobby tidur di dalam kelas, rasa kantuk tak kuasa ia bendung. Setelah beres kuliah, mereka nongkrong seperti biasa di kafe. "Bob, pulang sajalah sana. Kelihatannya kau masih ngantuk sekali," kata Aldi melihat Bobby yang menguap. Males, aku tidur di rumah. Nanti mimpi buruk lagi," ujar Bobby. Teman-temannya terdiam mendengarnya. "Mimpi buruk gimana Bob?" tanya Rio penasaran. Sebenarnya Bobby enggan bercerita pada teman-teman itu karena takut mereka khawatir. Namun setelah dipaksa ia pun akhirnya buka mulut. "Aku sudah 2 hari mimpi buruk. Dalam mimpiku aku didatengin oleh makhluk di kameraku waktu itu," kata Bobby lirih.
Teman-temannya itu tercekat mendengar pengakuan Bobby. Astaga Bob, jangan-jangan ini karena kau nantangin setan waktu kita uji nyali kemarin, kata Rio tanpa basa-basi. Ah, ngawur kau. Aku kan hanya iseng waktu itu, jawab Bobby ketus. Isengmu itu malah membuatmu kualat Bob, ujar Edo kesal. Bobby hanya terdiam sambil tertunduk lesu. Ya udah gini aja, banyakin sholat Bob, doa-doa sebelum tidur. Insya Allah akan baik-baik saja, kata Aldi. Iya, toh hanya mimpi, thanks ya Di, jawab Bobby. Tanpa mereka tahu, mimpi buruk itu hanya awal dari apa yang akan menimpa Bobby selanjutnya. Malamnya Bobby santai menonton TV di kamarnya, acara TV kesukaannya. Sedang asyik menonton, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh suara yang samar-samar terdengar. Dikecilkannya volume TV untuk mendengar lebih jelas suara apakah gerangan itu. Tak salah lagi, suara tangis seorang wanita. Bobby begidik ngeri. Dikeraskannya kembali volume TV untuk mengusir suara asing tersebut. Namun, seiring mengerasnya volume TV, suara tangis tersebut juga ikut menguat, semakin tersedu-sedu. Bobby berpura-pura acuh sambil terus menonton TV. Seketika Bobby teringat perkataan Aldi tadi di kafe. Ia buru-buru mengambil wudhu dan melakukan sholat isya. Tapi sepanjang ia sholat, perasaan tak tenang terus ia rasakan. Seakan banyak sekali yang mengawasinya malam itu. Setelah itu suara tangis itu pun hilang, tidak terdengar lagi. Bobby yang mulai tenang kemudian bersiap untuk tidur. Rasa kantuk tak kuasa lagi dibendungnya. Ia pun terlelap. Tapi sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya, sosok serba hitam dengan mata merah menyala itu datang lagi di mimpinya. Dalam mimpinya, ia sedang berada di dalam kamar. Dan sosok itu berdiri di samping lemarinya. Sosok itu melihatnya dengan mata melotot, seakan menyimpan amarah yang teramat sangat. Mimpi yang sama untuk kesekian kali. Bobby pun terbangun dari tidurnya. Keringat mengalir deras membasahi tubuhnya. Bobby tak tahan lagi. Ia lantas mengambil jaket dan sebuah kunci. Kali ini bukan kunci mobil. Ia bermaksud mencari angin menaiki motor untuk menenangkan diri. Sekejap kemudian, dia sudah berada di atas motor Kawasaki-nya, menyusuri jalanan kota. Setelah puas mengitari kota, Kevin bermaksud pulang karena waktu subuh sebentar lagi tiba. Di perempatan jalan, ia berhenti sebentar untuk membeli rokok di warung pinggir jalan yang masih buka. Setelah itu, ia berjalan lurus dan mengambil beberapa belokan jalan. Sesampainya di suatu perempatan jalan, betapa terkejutnya Bobby. Ia mendapati sebuah warung di pinggir jalan. Ia tak asing dengan warung tersebut. Itu kan warung yang sama tempat ia membeli rokok tadi. Bobby yang bingung langsung menarik dalam-dalam gas motornya. Secepat kilat ia melewati beberapa belokan yang harusnya berujung di depan komplek rumahnya. Tapi apa yang ia dapati tak bisa diterima oleh akal sehatnya. Warung pinggir jalan yang sama lagi. Motornya terhenti di pinggir kios itu. Ia tak habis pikir, bagaimana bisa itu terjadi? Tak mungkin ia salah jalan ke rumahnya sendiri. Sejurus kemudian ia melihat penjaga warung itu keluar dan bak disambar petir. Bobby tercengang. Begitu si penjaga warung membalikkan badan, yang dilihat Bobby adalah wajah sosok mengerikan di mimpinya. Dengan mata merah menyala terang, kali ini Bobby dapat melihat dari dekat tetesan darah pada kelopak mata sosok itu. Terlalu mengerikan untuk dapat digambarkan. Kau tak akan bisa pulang, anak kurang ajar. Sosok itu tiba-tiba berujar pada Bobby sembari tersenyum mengerikan. Bobby yang panik lantas melarikan diri sekencang-kencangnya dengan motornya. Ia tak bisa lagi melawan ketakutannya. Dipacunya motornya sekencang-kencangnya. Begitu kencangnya motor Bobby melaju. Ia ketakutan setengah mati. Ia membaca segala macam doa yang diingatnya. Ditelusurinya kembali jalan yang ia yakin menuju rumahnya. Kali ini ia berhasil. Sejurus kemudian dia sampai di pekarangan rumahnya. Dari mana kamu pagi-pagi buta begini? Kata Bu Ratna, ibu Bobby, ketika mendapati Bobby masuk. Cari angin gak bisa tidur, kata Bobby dengan muka masih ketakutan. Ya udah bentar lagi subuh, sholat dulu, baru tidur lagi, kata ibu Bobby sembari masuk ke kamar.
Bobby pun mengambil segelas air dan bergegas menapaki tangga untuk naik ke kamarnya. Tapi apa yang menantinya di ujung tangga tak pernah diduganya. Ia mendapati sosok perempuan dengan wajah dan setelan baju yang sama dengan orang yang berbicara padanya di bawah tadi. Itu ibunya. Bobby terdiam membuku melihat sosok itu. Baru pulang, nak? Kata sosok itu datar dengan raut muka menyeramkan. Lutut Bobby lemas ketika ia yakin itu bukan ibunya. Ada satu hal yang meyakinkan Bobby itu bukan ibunya. Mata sosok itu merah berteteskan darah di kelopaknya. Bobby berteriak histeris dan dengan panik berusaha turun dari anak tangga. Tapi sialnya, kakinya Bobby yang lemas tak mampu menopang berat badan tubuhnya. Ia pun terjatuh dan terguling ke bawah tangga. Sejurus kemudian ia pingsan tak berdaya. Bobby mendapati dirinya terbaring di kamar setelah terbangun siang hari. Kepalanya pusing tak karuan. Ibu dan ayahnya terduduk lesu di sampingnya. "Kamu baik-baik saja kan, nak?" kata ibunya selagi membelai rambutnya. "Mama," saut Bobby sambil berusaha memeluk ibunya itu. Tapi dirasakannya tangan-tangannya sangat sakit, bahkan untuk digerakkan. "Ma, tangan Bobby sakit sekali," kata Bobby seraya memegangi tangannya. "Kamu juga sih, kok bisa jatuh dari tangga, Bob?" kata ibunya kasihan. Bobby terdiam tak mampu untuk memperjelaskan kepada ibunya itu. "Ya udah, kamu istirahat dulu, biar ibu panggilkan Nek Nur, ahli pijit langganan mama," kata Bu Ratna. Bobby mengangguk pelan. "Bob, kamu baik-baik saja kan, nak?" kata mama. "Kamu keluar malam tadi, tidak bisa tidur." "Iya," tanya ayahnya menyambung percakapan. "Bobby baik-baik saja ya. Mungkin karena mengantuk jadi terpleset dari tangga," kata Bobby. Ia tak sanggup menceritakan kejadian sebenarnya. "Ya udah, kamu istirahat ya. Tunggu Nek Nur datang mengobati tangan kamu. Kalau misalnya parah kita langsung ke dokter," ujar sang ayah. Bobby akhirnya tertidur. Baru dirasakannya lagi betapa nikmatnya terlelap begitu pulas. Ia terbangun lagi oleh suara yang tak asing lagi di telinganya. "Bob, kau kenapa Bob sampai gak masuk kuliah?" kata Rio yang datang dibarengi Aldi dan Edo. Bobby terpaku melihat teman-temannya itu. "Gak apa-apa, cuma terpleset dari tangga," jawab Bobby berlagak tenang. Ia khawatir teman-temannya mengkhawatirkan dirinya. "Bob, ini Nek Nur sudah datang." Tiba-tiba Bu Ratna masuk diikuti Nek Nur sang ahli pijat. Kemudian Nek Nur tanpa berkata sepatah pun duduk di samping Bobby. Ia memejamkan mata, lama sekali. Semua orang di kamar itu keheranan melihat tingkah nenek itu. "Nek, silakan mulai dipijit ya," kata Bu Ratna tak sabaran. Nek Nur membuka matanya, namun ia masih terdiam. Setelah menghela nafas panjang, nenek itu berkata, "Ini bukan terkilir biasa, Bu. Ada campur tangan lain." "Maksudnya, Nek?" kata Bu Ratna masih belum mengerti. Nek Ratna kemudian memandangi Bobby, kemudian Rio, Aldi dan Edo. "Kalian bandelnya kelewatan," kata Nek Nur. Empat sekawan itu terkejut sekaligus tak mengerti. Emang kami kenapa, Nek?" tanya Rio berusaha mencerna kata-kata nenek itu. "Bobby, seperti ini akibat ulah kalian. Beberapa malam lalu makhluk ini berasal dari tempat itu," timpal Nek Nur serius. Bobby terkejut bukan main. "Makhluk apa, Nek? Saya tak mengerti," kata Aldi tak kalah terkejut. "Kalian tahu makhluk mana yang saya maksud?" kata Nek Nur sembari memandangi mereka satu persatu. Mereka terdiam membisu. Tak salah lagi yang dimaksud Nek Nur adalah makhluk di kamera Bobby. Makhluk jahat serba hitam dengan mata merah berdarah-darah. "Apa maksudnya, Nek? Saya benar-benar tak mengerti." Nek Nur menghela nafas dalam-dalam. "Coba kalian ceritakan yang sebenarnya. Kalau tidak ya saya tidak bisa mengobati Bobby," kata Nek Nur serius. Lalu empat sekawan itu kemudian saling memandangi satu sama lain. Akhirnya Rio pun menceritakan detail cerita mereka, uji nyali, dan tindakan Bobby yang sembrono tidak luput diceritakannya. "Astaga, kalian ini apa sih? Kurang kerjaan sekali, kayak orang gila saja," kata Bu Ratna. Ibu Bobby marah. "Maaf Bu, kami hanya iseng karena bosan,"
kata Bobby pasrah disahut anggukan teman-temannya yang lain. Ulah kalian sendiri membuat kalian celaka, kata Nek Nur. Sekarang setan ini ada di dalam tubuh Bobby, kata Nek Nur menambahkan. Tiba-tiba Bobby yang terdiam mulai tertawa sendirian. Semua yang ada di ruangan itu terkejut. Anak ini harus mati karena sudah berani menantangku. Itulah yang keluar dari mulut Bobby. Rupanya iblis itu sudah merasuki Bobby. Makhluk yang merasuki Bobby kemudian tertawa keras sekali. Suara tertawa yang berat dan serak. Semua yang ada di ruangan tersebut tercekat. Bagaimana ini, Nek? Kata Bu Ratna ketakutan. Kita keluar dulu dari sini, Bu. Tidak aman. Makhluk-makhluk lain mulai berdatangan. Mereka dengan cekatan meninggalkan Bobby yang masih tertawa sendiri di ruangan itu. Nek, apa yang harus kita lakukan? Kata Bu Ratna cemas. Tolong jemput anak saya di rumah. Saya tidak akan bisa menangani ini sendirian, perintah Nek Nur. Biar kami saja, Nek, alamatnya di mana? Kata Aldi. Dan setelah mendapat alamat yang dimaksud, 3 remaja itu dengan cekatan bergerak menjemput anak Nek Nur. Dari dalam kamar terdengar suara teriakan Bobby, berteriak histeris mengerikan. Nek, tolong selamatkan anak saya. Saya akan bayar berapapun, kata Bu Ratna mulai menangis. Minta tolong jangan sama saya, Bu. Sama Allah. Saya hanya perantara saja, kata Nek Nur. Bu Ratna tak henti menangis. Sampai setengah jam kemudian, Aldi dan teman-temannya kembali membawa anak Nek Nur. Sosok seumuran Bu Ratna dengan jenggot panjang. Ia biasa dipanggil Pak Danu. Assalamualaikum, Mak. Saya sudah dengar dari anak-anak ini. Bagaimana keadaan Bobby? Ujar Pak Danu pada ibundanya. Nek Nur hanya melirik pada pintu kamar Bobby. Bantu emak dan emak sudah tua, gak sanggup sendiri, kata Nek Nur. Kemudian kedua ibu dan anak tersebut masuk ke kamar Bobby. Sebelum masuk Danu berpesan, jangan ada yang masuk ya. Takutnya iblis itu malah pindah masuk ke kalian. Bu Ratna, Aldi, Rio, dan Edo pun hanya bisa pasrah menunggu di luar kamar. 1 jam berlalu dengan teriakan histeris Bobby yang terdengar dari kamar. Berulang kali Bu Ratna memaksa masuk karena tidak tahan mendengar teriakan Bobby yang terdengar seperti orang yang sangat kesakitan. Namun Aldi dan teman-temannya terus mencegah Bu Ratna. Bu Ratna yang tak kuasa menahan rasa khawatirnya, kemudian menelpon suaminya yang masih bekerja di kantor. Air mata terus mengalir di pipinya. Ia tak tahu harus bagaimana jikalau sesuatu buruk terjadi pada anak sematawayangnya. Di tengah percakapan dengan suaminya di telepon, Nek Nur tiba-tiba keluar dari kamar Bobby. Bu Ratna kemudian buru-buru mematikan teleponnya. Bagaimana Bobby, Nek? Tanya Bu Ratna panik. Nek Nur terlihat lelah menghela nafas dalam-dalam. Makhluk itu hampir menguasai Bobby sepenuhnya, Bu. Saya keluar ingin meminta persetujuan Ibu, kata Nek Nur lirih. Persetujuan apa, Nek? Tanya Bu Ratna masih menangis. Dengan tatapan tajam, Nek Nur menatap Bu Ratna. Saya akan coba sebisa saya sesuai kemampuan saya. Tapi semua tergantung Bobby. Jika tubuh dan jiwanya kuat menahan prosesnya, ia akan selamat. Jika tidak... Nek Nur tak menghabiskan kalimatnya. Kalau tidak apa, Nek? Tanya Bu Ratna pilu. Saya tidak bisa pastikan. Kemungkinan terburuk jiwa Bobby bisa terbawa ke alam lain. Bobby bisa terganggu kejiwaannya. Dia bisa jadi gila, kata Nek Nur lelah. Bu Ratna yang mendengarnya tak kuasa menahan pecah tangisnya. Dia tersungkur terduduk tak kuasa menahan pilu. Ibu berdoa sama Allah ya, Bu. Saya akan berusaha semampu saya, ujar Nek Nur yang sembari membantu Bu Ratna berdiri. Kalian juga doakan Bobby ya, ujar Nenek Ida sembari menatap Aldi dan teman-temannya. 3 sekawan itu hanya mengangguk pasrah. Tak pernah mereka sangka keisengan yang mereka lakukan kemarin berakibat fatal seperti ini. Lalu menit berganti menit, jam berganti jam, berlalu tak terasa. Seiring berjalannya waktu,
teriakan histeris Bobby bak orang kesakitan terus terdengar. Bahkan sampai mengundang perhatian tetangga untuk datang melihat apa yang terjadi. Aldi, Rio, dan Edo serta Bu Ratna pun teralihkan kesibukannya menjelaskan kepada tetangga tentang kondisi dan situasi yang terjadi. Situasi kian mencekam ketika malam tiba. Ayah Bobby yang pulang dari kantor tak kuasa menahan paniknya mendengar teriakan anak tunggalnya itu. "Sudah, Pak, percayakan saja sama Nek Nur. Kita sholat ya, doakan Bobby," cegah Bu Ratna ketika suaminya memaksa masuk ke kamar Bobby. Ayah Bobby pun mengiyakan. Mereka pun sholat maghrib berjamaah, masih diiringi teriakan dari Bobby. Setelah selesai sholat maghrib, suara teriakan Bobby pun terhenti, tapi tetap tak bisa membuat orang di rumah itu tenang. Pak Danu terlihat melangkah keluar kamar. Dengan isyarat tangan ia meminta semuanya untuk masuk ke kamar Bobby. Didapatilah Bobby yang sudah tidak sadarkan diri. Terlihat tubuhnya dipenuhi lebam kebiruan layaknya habis dipukuli seseorang. Bu Ratna yang panik pun langsung memeluk Bobby. "Bobby, bangun nak, bangun, jangan tinggalin mama," kata Bu Ratna berurai air mata. "Tenang Bu, tenang, Bobby sudah tidak apa-apa. Makhluk jahat itu sudah berhasil kami usir," ujar Pak Danu menenangkan. "Tapi ya begitu, tubuhnya pasti sangat kesakitan. Iblis itu susah sekali dilawan Bu, karena memang Bobby sendiri yang menantang," tambah Pak Danu. Nek Nur mendekati Bu Ratna sambil mengelus lembut baunya. Setelah Bobby sadar dan tubuhnya normal kembali, "Ajak dia melayat ya Bu," ujar Nek Nur. "Melayat siapa Bu?" kata Bu Ratna yang bingung. Nek Nur tersenyum. "Kami sudah hampir putus asa Bu, sampai sesosok korin seseorang membantu melawan iblis itu," timba Nek Nur. "Sepertinya ia pernah dekat dengan keluarga ini. Ia sangat menyayangi Bobby," tambah Nek Nur lagi. "Mbok Tini," ujar Bu Ratna tersadar. Mbok Tini memang sangat dekat dengan Bobby. Sedari Bobby dilahirkan hingga tumbuh besar, beliaulah yang sedari dulu mengurusi Bobby. Beliau sedih Bobby tak ikut datang ke pemakamannya, ujar Nek Nur lagi. Bu Ratna terdiam, teringat sosok pembantu rumah tangga yang bertahun-tahun mengabdi kepadanya itu. "Ya sudah, kami izin sholat dulu, waktu maghrib sudah hampir lewat," ujar Pak Danu kemudian. Setelah sholat maghrib, kedua ibu dan anak itu pamit pulang. "Sebaiknya Bobby dibawa ke rumah sakit Pak, tangannya sudah diurut tadi, tapi alangkah baiknya ditangani secara medis lebih lanjut," ujar Pak Danu pada ayah Bobby yang mengantar mereka ke pintu pagar. "Baik Pak, akan saya laksanakan. Terima kasih banyak Pak. Nek, saya dan keluarga berhutang budi pada kalian," ujar ayah Bobby sembari menyalamkan selembar amplop berisi uang. "Sama-sama Pak, sudah sepantasnya sesama muslim saling membantu. Semoga Bobby lekas pulih," ujar Pak Danu. Sudah 3 hari semenjak kejadian itu berlalu dan Bobby dirawat di rumah sakit. Pagi itu Aldi, Rio, dan Edo duduk di kantin seperti biasa. Sekejap kemudian mereka terperanjat kaget melihat Bobby yang datang dari arah parkiran. "Bobby, udah sembuh kau?" ujar Edo girang. Bobby hanya tersenyum. Ia mengisyaratkan tak bisa berbicara dengan suara kuat. Mungkin efek dari berteriak sepanjang hari sewaktu kejadian di rumahnya. "Sudah, kemarin baru keluar dari rumah sakit. Pesankan aku minum dong," kata Bobby dengan suara paronan halus. "Hahaha, suaramu jadi kayak Chipmunk Bob," ujar Rio sembari tertawa. Aldi sontak memukul kepala Rio. "Udah sana pesenin, tuan muda haus nih," perintah Aldi. "Sama saja kalian semua brengsek," ujar Bobby sembari tertawa kecil. "Bagaimana keadaanmu Bob? Udah baik kan?" tanya Edo. Bobby tanpa menjawab kemudian membuka kemejanya. Tampak beberapa luka legam masih terpatri di tubuhnya. "Ya sudah mendingan lah. Kupikir aku bakal mati waktu itu," ujar Bobby masih dengan suara parau seperti kehabisan suara. "Untung semua baik-baik saja ya Bob. Kita tobat deh, jangan gitu-gituan lagi ya," ujar Aldi. Bobby dan Edo serempak mengangguk pelan.
Oh ya, nanti sepulang kuliah kalian ikut aku ya, ujar Bobby kemudian. Kemana? Tanya Rio yang tiba-tiba datang dengan segelas minuman. Melayat Mbok Tini bareng mamahku. Aku memang belum sempat melayat ke makamnya, ujar Bobby pelan sembari menegak minuman itu. Seketika Bobby pun teringat akan sosok pengasuhnya itu. Sosok lemah lembut dan penyayang itu. Sosok yang walaupun sudah tiada, namun kasih serta sayangnya senantiasa mengiringi Bobby dari sisi lain. Bobby sungguh menyesali dirinya sendiri. Bagaimanapun ia tak pernah menjenguk si Mbok sewaktu sakit keras. Bahkan ia tak ikut melayat ke pemakamannya waktu itu. Terima kasih Mbok Tini atas segala kebaikannya. Semoga Mbok tenang di alam sana, ujar Bobby seraya meratapi batu nisan pengasuhnya itu. Taburan bunga dan iringan doa menutup segala kisah waktu itu. Memang cerita di atas sudah cukup lama berlalu, tapi jejak kisahnya tak akan bisa kami lupakan sampai sekarang. Bagaimana itu semua bisa saja membahayakan jiwa dan raga teman kami. Dan bagaimana segala yang terjadi membuat kami tak mau lagi kembali ke kantin Abah, TKP itu. Tetapi memang selalu saja ada yang bisa dipetik walaupun seujung rambut. Terkadang kita sebagai manusia terlalu angkuh pada lingkungan. Terkadang kita sebagaimana makhluk sosial terlalu acuh pada orang sekitar. Tak ada asap jika tak ada api. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak cerita ini. Untuk benar tidaknya, penulis kembalikan pada kalian. Penulis tak pernah memaksa untuk percaya dengan segala apa yang penulis utarakan. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak kisah ini. Admin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mengambil kisah ini ya. Tak ada asap jika tak ada api.